Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raitia Purnama, NPM 19.304 dari Hukum Ekonomi Kelas E, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi pelaku usaha UMKM dalam persiapan menghadapi tantangan dari Society 5.0. Sebelum kepada hal tersebut, hari ini gitu dengan adanya pandemi COVID-19, bukan hanya memakan korban jiwa, tapi memang sangat memukul perekonomian berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Banyak sekali sektor bisnis yang terpuruk bahkan bangkrut akibat dari pandemi ini. Bahkan mereka mungkin sudah hidup selama puluhan tahun dengan bisnis mereka gitu, namun memang kebanyakan tidak bisa bertahan. Nah, UMKM memang tak luput juga menjadi korban dari adanya pandemi ini gitu. Mungkin salah satunya dari ketidaksiapan mayoritas UMKM dalam menghadapi COVID-19 yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak. Nah, meski memang hari ini banyak sekali yang mulai beradaptasi gitu dengan situasi seperti ini, berbagai cara telah dilakukan gitu, termasuk seperti transformasi digital. Namun ternyata memang kesiapan dari para pelaku UMKM ini dengan teknologi dan konektivitas internet masih menjadi kendala sebenarnya. Sehingga memang dibutuhkan suatu sinergi dan kerjasama nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan transformasi digital UMKM ini. Nah, kemudian sebagai fakta gitu, Indonesia itu memang memiliki potensi sebagai raksasa e-commerce gitu, dan teknologi digital di masa yang akan datang itu sungguh sangat besar. Nah, hal ini memang disebabkan salah satunya karena penduduk Indonesia itu mayoritas merupakan generasi milenial dan generasi Z gitu, generasi yang melek teknologi dan pengguna aktif daripada media sosial. Nah, memang salah satunya menurut riset dari eMarketer, salah satu perusahaan di United States, menyatakan bahwa jumlah pengguna smartphone di Indonesia itu pada 2018 mencapai 100 juta. Nah, jumlah yang sangat besar dan membuat pasar UMKM digital justru akan sangat menjanjikan di masa yang akan datang. Nah, terlebih lagi di masa pandemi ini kan diketahui justru jumlah konsumen e-commerce itu semakin meningkat, di mana hal ini mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia gitu menjadi lebih digital juga. Nah, sehingga diperkirakan setelah pandemi ini berlalu, gaya hidup digital masih akan tetap berlangsung. Sehingga transformasi UMKM menjadi digital UMKM itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh kita semua, bahkan mungkin merupakan suatu kewajiban. Nah, hal ini juga sebenarnya dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan teknologi di seluruh dunia, utamanya negara maju memang. Nah, era industri 4.0 itu akan digantikan oleh Society 5.0. Nah, perubahan ini memang perlu disikapi oleh Indonesia dengan lebih bijak dan mungkin lebih tenang, bukan berarti santai-santai. Namun hal ini juga kan perlu menyeimbangi perubahan gitu di era Society 5.0 ini. Nah, salah satunya dengan mempersiapkan segala aspek yang bersinggungan dengan apa itu Society 5.0, seperti mungkin lingkungan, teknologi, dan manusianya itu sendiri. Nah, dalam hal ini kesiapan Indonesia itu dalam menghadapi era Society 5.0 sangat ditentukan oleh kerjasama dari berbagai pihak seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, ya, seperti pihak pemerintah, industri, mungkin peneliti, pelaku usaha itu sendiri, dan masyarakat secara umum. Karena selain itu kan sektor UMKM itu merupakan salah satu sektor yang cukup penting kelak di era Society 5.0. Memang pada saat ini tuh UMKM telah bertransformasi ke arah digital. Namun disayangkan hal itu masih sedikit, yaitu sekitar 16% dari seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Mungkin hal ini tuh disebabkan oleh tingkat kesiapan masyarakat yang terhadap penggunaan teknologi itu yang tergolong masih rendah gitu ya, mungkin, dan konektivitas internet yang belum tersedia di semua tempat secara merata di Indonesia. Maka dari itu perlu persiapan yang dilakukan oleh bangsa ini untuk mewujudkan UMKM yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dibutuhkan kerjasama dari pemerintah, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat umum sebagai konsumen. Nah, dalam hal ini memang perlu adanya sosialisasi gitu. Kalau
dari saya pribadi sarannya perlu ada sosialisasi dan pelatihan terhadap pelaku UMKM yang belum memahami digitalisasi UMKM. Selain memenuhi infrastruktur teknologi yang belum tersedia, mungkin juga bisa dilakukan pemberian modal berupa investasi dari negara kepada swasta, khususnya UMKM. Mungkin bisa juga dilakukan karena lebih jauh lagi kan pemanfaatan aplikasi internet seperti media sosial seperti Grab, Gojek, Tokopedia, dan Google Meet dan lain-lain yang berbasis internet gitu kan merupakan media yang cukup bermanfaat untuk masyarakat UMKM. Penggunaan drone antar kota yang diprediksi nanti mungkin di era Society 5.0 akan mempermudah masyarakat UMKM terutama di daerah dalam menjalankan usahanya. Jadi tidak ada alasan gitu bagi setiap orang, bahkan mungkin semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan usahanya UMKM berbasis digital atau digital UMKM. Karena kalau dulu ketika hendak memulai usaha pasti kan membutuhkan modal yang cukup besar, tidak hanya modal untuk produksi namun juga modal untuk tempat, lahan, dan lain-lain. Sedangkan dengan adanya kemudahan internet, kita hanya cukup untuk mengeluarkan uang untuk modal saja gitu. Artinya setengah kos bisa dikurangi. Artinya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berbisnis dan meningkatkan pendapatan sehingga membantu perekonomian negara Republik Indonesia. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.